Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis aktivitas posisi berdiri di meja kasir. Nah, lalu untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Gazi Fahrezi, lalu ada Putri Ahwat, ada Helsyanova Zikri, dan Devi Galih Apriliani. Untuk yang pertama yaitu membahas analisis biomekanika terhadap gaya. Nah, gaya yang pertama gaya gravitasi. Gaya gravitasi menarik tubuh ke bawah dengan titik pusat massa berada di sekitar panggul. Jika postur tidak seimbang, misalnya membungkuk ke depan, gaya ini dapat memberikan tekanan lebih besar pada punggung, bawah, dan lutut. Yang kedua, gaya reaksi lantai. Lantai memberikan gaya reaksi ke atas yang didistribusikan melalui kaki. Jika kaki berdiri lama tanpa mengubah posisi, tekanan bisa menumpuk di satu titik, menyebabkan kelelahan dan nyeri kaki. Lalu yang ketiga adalah torsi dan momen pada sendi. Sendi utama yang bekerja adalah pergelangan kaki, lutut, dan pinggul. Beban yang tidak merata dapat meningkatkan momen torsi pada sendi, lutut, dan pinggul, meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal. Lalu untuk yang kedua, yaitu analisis biomekanika terhadap tekanan. Satu, tekanan pada kaki dan telapak kaki. Saat berdiri, gaya berat tubuh dibebankan pada kedua kaki. Tekanan terbesar terjadi pada tumit dan telapak kaki, terutama jika berdiri di lantai keras tanpa alas kaki yang mendukung. Jika berat badan tidak didistribusikan merata, tekanan dapat berpusat pada satu kaki, menyebabkan kelelahan dan nyeri. Lalu dua, tekanan pada lutut. Berdiri lama meningkatkan beban pada sendi lutut, terutama jika postur tidak benar atau jika kasir sering menggeser berat badan ke satu sisi. Lutut harus menopang beban tubuh secara konstan yang dapat menyebabkan kelelahan otot dan tekanan pada tulang rawan lutut, meningkatkan risiko osteoartritis dalam jangka panjang. Tiga, tekanan pada punggung bawah. Jika meja kasir terlalu rendah, kasir cenderung membungkuk, meningkatkan tekanan pada punggung bawah. Jika meja terlalu tinggi, kasir harus mengangkat tangan lebih sering, menyebabkan ketegangan pada bahu dan leher. Beban yang tidak merata dan posisi tubuh yang salah dapat meningkatkan tekanan pada tulang belakang. Selanjutnya, membahas Lalu distribusi selanjutnya beban. dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, membahas distribusi beban. Satu, telapak kaki dan pergelangan kaki. Beban utama ditopang oleh tumit dan di bagian tengah kaki. Jika berdiri statis terlalu lama, aliran darah bisa terganggu, menyebabkan kaki terasa pegal atau bengkak. Penggunaan matras anti-vertigo dapat membantu mendistribusikan tekanan lebih merata. Dua, lutut. Lutut berfungsi sebagai penopang utama tubuh. Jika kasir berdiri dengan lutut terkunci atau hyperextension, tekanan pada sendi lutut meningkatkan risiko nyeri lutut. Posisi lutut sedikit fleksibel membantu mendistribusikan beban lebih baik. Tiga, punggung bawah. Jika kasir membungkuk atau memiliki postur tidak simetris, tekanan pada punggung bawah meningkat. Berdiri lama tanpa pergerakan dapat menyebabkan kompresi pada tulang belakang lumbar L4 sampai L5. Kemudian membahas analisis kinesiologi. Kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari pola gerakan tubuh dan koordinasi otot. Kinesiologi menggunakan anatomi, fisiologi, biomekanika, dan neurologi untuk membantu memahami pola gerakan dan melakukan program latihan untuk meningkatkan kinerja. Ilmu kinesiologi penting dalam melakukan aktivitas agar menjadi efisien, efektif, dan aman. Pada saat melakukan pekerjaan seperti kasir, terdapat beberapa pergerakan repetitif atau berulang yang dapat menyebabkan seorang kasir mengalami risiko cedera akibat pergerakan berulang seperti tendinitis. Kemudian postur tubuh yang salah saat melakukan aktivitas ini juga dapat menyebabkan ketegangan otot pada punggung dan leher. Penerapan kinesiologi dalam pekerjaan kasir sangat penting karena untuk mengoptimalkan gerakan tubuh, menjaga kesehatan, dan mencegah cedera. Analisis kinesiologi, muscle testing. Contohnya hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko cedera dan ketegangan pada otot yaitu dengan melakukan program praktik seperti muscle testing.
Muscle testing merupakan prosedur untuk menilai kondisi otot-otot tubuh dan hubungan dengan otak melalui sistem saraf. Praktik ini sangat dibutuhkan dengan penderita sakit punggung, lutut, dan pinggul. Prosedur ini dapat dilakukan secara mandiri. Dengan melakukan metode muscle testing ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan dan memahami kondisi otot pada tubuh. Rekomendasi perbaikan masalah meja kasir terlalu tinggi sehingga membuat mudah cepat lelah dan postur tubuh yang buruk. Solusinya mengubah ketinggian meja kasir menjadi ideal. Meja kasir harus berdiri di sekitar pergelangan tangan atau sedikit lebih rendah dari siku untuk menghindari ketegangan pada lengan dan bahu. Rekomendasi perbaikan, masalahnya tekanan pada tapak kaki ketika berdiri terlalu lama. Solusinya, gunakan alas kaki atau matras anti-fatigue untuk mengurangi tekanan pada kaki, terutama jika kasir berdiri lama. Pijakan yang lembut atau busa dapat membantu mengurangi ketegangan pada sendi dan otot. Nah, ini berikut ilustrasinya. Yang di sebelah kiri itu adalah postur tubuh yang sesuai ergonomi, dan di sebelah kanan itu postur tubuh yang tidak sesuai ergonomi. Ini daftar pusakanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.